Napa tangi kathah Pak Bu? Insyaallah. Kalau saurin apa kalau dongakkan ngoten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Singkat sing saged ngaji ayat kula basa susah itu Pak Junet. Sinten Pak? Pak Junet. Oh, Junet ya. Menapa panggil Pak Junet Ustaz Junet ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki nang yuto nggih. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ustaz Junet pun dulu. Saged nang yuto Pak. Putrane niki nggih. Oh, putrane. Nggih. Dik, Saged Dik, 2 juta sama HP-nya Ustaz nih Pak. Bisa enggak? Jian tenan enak tenan. Enak tenan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki 5 yuto nggih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara ya abati al-matu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Sinten? Tunggal kalih 3 sekawan gangsal telat. Imam Yuto Ustaz putrane Ustaz Junet pundi ngono. Wong yo ngene kok di banding-banding. Ngeten nggih pengajian ngoten. Tak tandur pari jebul tukule malah oh ibu apa niku. Dulu segenggam emas kau pinang. Dulu bersumpah janji di depan, namun semua hilanglah kini. Niki Pak, niki telune niki berarti warga mriki remen nyanyi daripada ngaji. Kalau penjanjian 5 yuto mboten apa, kalih yuto mboten apa. Tenda biru tak sengaja lewat. Ku melihat ada nggak malah apa loh nih. Nah, punten Bapak Ibu ini ngecek mawon siap ngaji nopo siap nyanyi. Nah, siap nyanyi ngoten nggih. Alhamdulillahilladzi nggih Ustaz pun sing ngapa mau siap-siap Pak. Nek kula caosi hadiah menawi saged. Kula beto pinten nggih 5 yuto pinten iki. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil sihat wa nusalli wa sallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahil rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lil aulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. Dari yang dibaca Ustazah luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-hadis idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayyatin wa silsilatis sayyatin. Ngapunten Ustaz, Ustazah. Nanti kalau suara saya habis nggih karena ini ngedur gitu ya, full nggih karena jadwal Ramadan sawah sehingga suaranya sudah mau habis.
Tadi dari Masjid Al Ansor Semanggi, habis subuh, habis itu pindah sini, nanti sore ke Klaten, katanya Wonosari, Klaten, Rodon. Jadi nanti kalau suara saya kurang merdu karena memang baru proses penyembuhan dari sakit. Engkang kula hormati para alim ulama, kota dimi, ustaz, kiai, engkang kula hormati kula bektosi, para bini sepuh, para sesepuh, para aji sepuh engkang kula hormati kula bektosi, para kaneman, masyaallah ustazah luar biasa. Ini saya tidak banyak menemui ustaz di masjid-masjid yang lain, saged sinergi, saged kolaborasi, saged teamwork yang solid antara engkang sepuh kalih engkang nem, saged ngawontenaken pengaosan bapak-bapak ibu-ibu yang luar biasa niku. Biasane sing sepuh kathah, sing nem sekedhik. Biasane ibu-ibune kathah, sing kakung sekedhik. Iki ketoke komplit iki. Sing nem kathah, sing sepuh kathah, sing kakung kathah, ingkang estri kathah ngene. Laisa minna malam yarham saghirona wa yuwakir kabirona wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi Muhammad ngendikan, tidak termasuk golonganku ketika yang tua tidak mau menyayangi yang muda tidak mau menghormati kepada yang lebih tua, boten ngajak-ngajak dumateng kesainan, boten ngajak-ngajak nilar dumateng keawonan. Tidak termasuk golonganku ketika yang tua tidak mau membimbing yang muda tidak mau menghargai, menghormati yang lebih tua, tidak mau mengajak kepada yang ma'ruf dan tidak mau meninggalkan kepada yang munkar. Alhamdulillah di masjid Muhajirin yang luar biasa ini ternyata semua ada. Yang engkang sepuh kerso, nggih, tresnani bimbing kula wentahi engkang nem purun kejadi dumateng engkang sepuh, ngajak-ngajak dumateng kesainan iki. Biasanya yang menten iki layeh-layeh penak. Tenan iki diwonten pengaosan, berarti ngapunten iki salah satu kita termasuk golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kalih, monggo boten kesupen mujukaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa in ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ada keterkaitan dengan ayat yang lain. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung-hitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Maka janji Allah telah memaklumi keadaan manusia. Barang siapa bersyukur akan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Sampai diperkuat dengan salah satu ayat yang sampai diulang 31 kali di dalam surat Ar-Rahman, Bapak Ibu. Surat Ar-Rahman itu jumlahnya ada ayatnya 78, ternyata 31 itu ayatnya bunyinya sama. Kenapa Pak Bu? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang 31 kali, Pak. Maka nikmatku yang mana yang kau dustakan? Baleni melih. Maka nikmatku yang mana yang kau dustakan? Diambali malih. Maka mohon maaf, tidak layak kita itu mendustakan nikmat Allah, Pak. Tidak layak kita menjadi orang-orang yang kafir, tidak layak kita menjadi orang yang kufur nikmat. Kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana kau ini mengatakan kau miskin padahal kau hamba dari yang maha kaya? Maka babagan dunya asring mirsani sak kandhape jenengan, syukur. Kadang niku sing boten syukur niku napa Pak? Babagan dunya niku sing dipirsani sak nginggile, sak dhuwure, di atase, Pak. Maka mungkin dangak malah tengengen gitu. Maka urusan dunia sering melihat yang di bawahnya, itu rumus dunia, Pak. Urusan akhirat sering melihat yang di atas kita. Maka itu akan muncul ketidakpuasan dengan amal ibadah kita karena kita masih jauh dari orang-orang alim ulama dalam beribadah, tapi kita bersyukur dengan urusan harta sering melihat yang di bawahnya. Sehingga ada mobil second mangkersani tonggo sing ora duwe mobil. Di kendaraan second mangkersani tonggo sing boten gadah kendaraan. Sing boten gadah kendaraan ming pit ontel mangkersani tonggo sedulur sing ora duwe pit ontel. Sing sukune kalih mangkersani sing sukune setunggal, Pak. Mulai itu Ustadznya YPAC Solo juga, Pak. Ustadznya rumah sakit CIH. Saya itu kalau mau ngisi rumah sakit kadang itu saya nangis berkesmili. Banyak sing pengen ibadah tapi kedah berawat berbaring di rumah sakit. Saya masuk ke YPAC Solo itu mesti harus nangis, Pak. Karena wonten sing sejak kecil sudah keadaan buta.
sejak kecil dalam keadaan tuli, tunarungu, tunanetra. Bahkan di YPAC Solo itu ada Mas Hakim itu hafal Quran, Pak. Dia itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, cuma ada satu jari, dan satu jari digunakan untuk buka HP yang dibuka mushaf Al-Quran. YPAC Solo itu juga ada yang muazzinnya saja tidak bisa jalan, Pak, berangkang nih. Untuk mau azan itu berangkang nih. Maka salah satunya kita itu urusan dunia sering melihat yang di bawah kita akan syukur. Karena ngapunten kaya-kaya dunia niku kaya-kaya bakal nggih. Nyenengke sak lawase padahal dunia niku namung sedilok. Nggih. Sehat sementara, sakit pun sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, koruptor 900 triliun, penjahat, penipu, orang kaya, orang miskin, Yulianto, sinten ibu Banten Pangandaran, Yulianto mati, pas koruptor 900 mati, ajeng, Yulianto mati. Akhirul dzikra hadiniyat dati yaknil maut. Perbanyaklah sesuatu yang bisa melupakan kesenangan dunia dan yang bisa membuat kita lupa kesenangan dunia, salah satunya mengingat kematian. Maka ini salah satu tema yang diangkat nanti, puasa menjadi sarana pembersih jiwa. Salah satu yang membuat kita itu bisa bersih jiwa, Pak, mengingat kematian. Karena kalau jiwanya nggak bersih pasti takut mati. Disebut dengan penyakit al-wahan. Wahai Rasulullah, wa mal wahan. Apa yang disebut wahan itu? Rasul menjawab, hubbud dunya, mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan dia takut mati, Pak. Maka jiwanya tidak tenang ketika takut mati. Indikasinya apa, Pak? Banyak dosa. Terlalu mementingkan dunia, mencintai dunia berlebihan. Maka jangan sampai kita punya penyakit yang membuat jiwa kita itu kotor, jiwa kita itu sakit, bahkan jiwa kita mati. Yaitu salah satunya hubbud dunya, mencintai dunia berlebihan, wa karahiyatul maut, dan takut mati, Pak. Kalau kita takut mati, indikasinya satu, bisa jadi amal saya, bekal saya belum siap. Bisa jadi dosa saya masih banyak. Bisa jadi saya terlalu masih mementingkan dunia. Itulah salah satu penyakit al-wahan. Yang kedua yang dibaca Ustazah yang kultum tadi, kita terlalu tidak banyak istighfar. Kullu bani adama khata'an wa khairu khata'ina tawwabun. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Anak cucunya Adam itu pasti melakukan dosa. Dan sebaik-baiknya orang melakukan dosa, dia khata'an apa? Taubat, Pak. Maka salah satunya cara bertobat yang paling mudah istighfar. Itu salah satu membersih dosa. Jadi kalau namun rangkum yang disampaikan Ustazah tadi, salah satu membersihkan dosa yaitu apa? Dia istighfar, karena kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Anak cucunya Adam pasti melakukan dosa, sebaik-baiknya melakukan dosa dia bertobat. Salah satu cara bertobat dia istighfar. Jadi materi kultumnya yaitu istighfar. Bahkan orang Jawa mengatakan ada kondangan itu di bawah itu ada khotoan, ketan, Pak. Itu paringi angguna apa, Pak? Dhuwuring, apem. Bahasa Arabnya khotoan itu artinya salah, luput, lenta, lentu. Niku khotoan. Bahasa Arabnya minta ampun, afwan itu minta maaf, itu adalah afwan, Pak. Ya terus kok ketan diparingi apem tegese niku napa, Pak? Khotoan niku salah luput ditumpuk angge afwan, minta ampun, minta maaf. Gandeng ngendikan khotoan angel, terus napa, Pak? Ketan. Gandeng ngendikan afwan angel, terus napa, Pak? Ampun. Tegese wali songo para itu cara dakwah ngoten niku, Pak. Khotoan niku bari hadis ulu bani adama khotoan, atau dikatakan al insanu mahalul khotoan manusia. Jadi manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kulo bani adama, anak putune Adam itu mesti nglakoni dosa. Wa khairu khata'ina tawwabun. Lakoni dosa niku disebat sae, Pak. Jalaran anggenipun kersa taubat, ngoten nggih.
Niku mugi-mugi nambah sedikit mukadimah dari tepang kalau diundang sampun kaping kalih kalau pengen untuk ustazah umahat sekarang komplit nih kalau remen nih Pak. Kalau nang jenengan sak jam setengah nih Pak. Kalau bimbang ngisi teng masjid Al Ansor Semanggi bar subuh niku rampung jam setengah 6. Nah niki mungkin niku setengah 7 kula teng pinggir dalan riyen Pak niku. Pinggir dalan kok tesih-tesihan kula mriki mulai ternyata konten kiai kalih nih ibu-ibu niku. Nanti niki alhamdulillah al-adabu fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini ada ustaz nunggu jemaahnya, bukan jemaah nunggu ustaznya ya. Karena tipikal saya memang kayak gitu, saya nggak mau terlambat. Saya nggak mau terlambat karena saya itu pengennya, mohon maaf silaturahmi dulu, melihat masjidnya luar biasa Pak. Bahkan kemarin saya disuruh ngisi SMK Veteran Sukoharjo, itu setengah 8 suruh ngisi, saya berangkat jam setengah 4 subuh. Karena puasa Ramadan 2022 saya sekalian cari sahur Pak, makan sahur. Ternyata kedadosan ingkang kula temoni di bar kula sahur wonten Ngajeng Kabupaten Sukoharjo, kula ngisi salat wonten Masjid Baitur Rahmah, Masjid Jami'e Kabupaten Sukoharjo. Kedadosan apa Pak? Memang Allah badhe maringi kula ngertos budal niku wonten salat subuh nembe salam terakhir bapak niku jerit. Anjene ibu-ibu kok pengajian rengetan niku. Yang geblak niku. Saestu Pak, 2022 pas Ramadan Masjid Baitur Rahmah wonten sing jerit. Sak masjid geger Pak. Kula yang melu kaget niku. Wong nembe salat kok wonten sing bengok. Wabil langsung merubung karena sholat itu nembe salam. Nyata bapak sing niku napa kula pikiran kula nembe gerah wajane, nembe masuk angin badane, napa nembe gerah sukuke boten. Bapak niku nembe sakaratul maut Pak. Niku 2022 pas Ramadan teng Masjid Baitur Rahmah lebet Quran menawi ternyata. Ternyata napa Pak sedonipun dinten Jumat. Bulan suci Ramadan bibar salat subuh. Wonten masjid ingkang paling ageng ngarep mburi kiwa tengene rencangi ibadah Pak. Kula nggih penasaran nyerah. Sedonipun kahanan mesem. Kula pengen ngertos asmanipun. Ngapunten Bapak niku sing sedo asmanipun sinten nggih? Asmanipun sinten Pak? Pak Yuli. Jeneng kula nggih Yuli Pak. Kula yo kaget bar jabut nyone Pak Yuli jabut jabut nyambune Mas Yuli ngoten nggih. Ternyata yang meninggal namanya Pak Yuli dan termasuk orang yang terkaya Pak, termasuk nomor orang kaya di Sukoharjo itu. Nyata kebetulan saya ngajar di UIN Hadis, seseorang akan diwafatkan satu sesuai dengan kebiasaannya. Yang dua, setempat yang sering didatanginya. Yang ketiga, dengan siapa dia sering bertemu. Keleresan Pak Yuli asring tindak masjid sedonipun wonten masjid. Asring lampahi ibadah sedonipun pas ibadah Pak nembe salam subuh niku Pak langsung jerit saged nahan niku. Sedonipun asring kepanggih rencang ibadah ngarep mburi kiwa tengene rencang ibadah. Kula nggih ngati ngonangi Pak wong mendem matine pas mendem, kanca mati kanca mendem, panggonan mati panggonan mendem Pak ngati ngonangi Pak. Maka seringlah datang ke tempat ibadah Pak, bisa jadi itu menjadi tempat terakhir kita. Seringlah melampaui ibadah Pak, bisa jadi nanti itu menjadi waktu meninggal kita terakhir. Sering kepanggil rencang ibadah Pak, bisa jadi itu menjadi waktu tempat ibadah kita yang terakhir atau tempat ibadah kita terakhir Pak. Apa kali sedonipun kahanan mesem. Salah satu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah Pak. Salah satunya apa Pak? Jiwa yang tenang itu adalah orang yang punya sukacita, bingah manahipun, remen anggenipun nyambut Ramadan. Sedonipun Pak Yuli mesem. Kula mlebet mriki sing mesem kalih kula kalih sing merengut, kathah sing merengut. Punten lho niki Pak. Kula nate ngisi teng rumah sakit jiwa Kentingan. Ternyata sing wong edan niku ternyata napa Bu awet nen. Goro-goro guyu. Ternyata wong edane rumah sakit Kentingan iku kok kathah sing sehat walafiat, Pak. Sing betul sehat namung pikirane, Pak. Badane sehat. Kadang mak amen iku sang sampah le, Pak. Goro-goro guyu. Dalam Islam tabassum ka ala wajhihi ka sedekah. Jenengan mesem mawon pun kaetan sedekah.
Oh, kalian jenengan mesem ngedalakan hormon endorfin, hormon bahagia. Maka orang yang sering senyum, orang yang sering tertawa itu sehat walafiat. Awet nem. Sing sepuh berarti awet. Sepuh. Ada yang pun apa mesem, Mbak. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, bukan duka cita, penuh sukacita, dia jasadnya diharamkan dari api neraka. Hadis ini sangat sahih, Pak. Kebetulan saya itu ngajarnya hadis sama tafsir. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, jasadnya diharamkan dari api neraka. Jiwa yang dibersihkan tadi, Pak, adalah orang yang suka menyambut bulan suci Ramadan, memaksimalkan potensi Ramadan. Monggo Bapak Ibu mesem rumiyin. Kali iki wonten ngene nggo mesem ngoten, Pak. Mesem dek ono apa sedekah. Mesem niku sehat walafiat napa, Pak? Karena sarafnya dari ujung otak sampai ujung kaki yang jenengan mesem niku ternyata maksimal. Bentennya nesu, Pak. Biar dia anak. Cilik tak gede tak. Ciliknya berapa gede tak cilik. Dia dibojo tak nikahi, tak koyo yang wani karo wong lanang. Mang mirsani teng kaca, Pak, keriputnya tambah. Nah itu niku, kenapa wong nesu niku cepet tua? Karena ngedalakan tenaga ingkang paling kathah. Tenaga niku gede, Pak, yang nesu niku. Yang mesem ngedalakan hormon endorfin. Awet nem. Makanya nggak perlu gadah tonggo, gini nesu-nesu, Pak. Niku dak minggu niku kumpetan. Sesasi rong sasi rodok migren, kepanggil rong sasi, betul kepanggil apa, Pak? Liver. Lah ketemu liver, Pak, kalau tahun lah ketemu, ampun kapundhut marang sowan, Pak. Makanya, Pak, remen rumiyin, mesem rumiyin, Pak. Bar pengajian ke guya, guyu. Lah kok ngedane guyu kok. Kok tangan jenenge edane waras? Waras. Lah kok guya guyu. Berarti sing waras kalah kali sing siap gumujen, Bu. Pak Yuli yang meninggal tadi keadaan senyum, Pak. Teng masjid Jame kok mboten hapus-hapus niku. Siap guyu-guyu nggih, Pak nggih. Utange oke. Mantune kurang ajar. Bojone demenan kali tanggane. Mesem, Pak. Orang senyum itu sehat walafiat. Awet nem saestu. Kulo kalian mbok wedok kacek pinten Pak umure? Kulo kalian mbok wedok kacek 15 tahun. Kulo Joko 23 tahun ngepek perawan 38. Sakniki umur kulo 39, bojo kulo 55. Kulo gerjek kali bojo kulo ora percaya kacek 15 tahun, Bu. Tuku bojo kulo kelahiran 86, bojo kulo kelahiran 70, Pak. Lebih tua 15 tahun. Tapi kenapa kok saya itu kalau jajan ra ketok tua bojo kulo, Pak? Bojo kulo niku mek tak akon guyang-guyu. Mas lipstik entek, guyu. Mas bedake pukur entek, guyu. Awet nek Pak bojo kulo niku. Monggo pinarak teng Pandean teng kantor kula monggo. Kowe ketemu bojo kulo ora percaya kacek 15 tahun. Amarga ngapunten, kula isi teng masjid Jame Baki, Ustaz ngapunten menawi lancang. Jenengane menawi yuswa pinten nggih niku bot Ramadan sing 2000 nggih Pak Slawi. 2000 Slawi nggih. Nomor kula lebih 38, Pak. Lah pripun, Pak? Napa jenengan cake butuh nggih tak? Lah napa wajahe jenengan ketoke 45. Ati ora percaya kula 38 ora percaya, Pak. Saya sama istri saya lebih 15 tahun dan istri saya awet nem. Kuncinya tak guya. Guyu, Pak. Siap guya-guyu, Pak. Siap nggih. Guya-guyu insyaallah sehat walafiat. Bentuk menyehatkan jiwa. Terapi jiwa itu ketika kita banyak senyum. Atine bingah, pagesanganipun berkah, saged istiqomah, tindak Mekah Mukarramah sedonipun Gusnul omah-omah kinah gadah putra-putu wayah soleh lan Pak. Guyu-guyu, Pak. Nggih, bojo kula sakniki 55, Pak. Mboten dandan mirip Dian Sastrowardoyo. Pas dandan malah mirip Mbah Sastro malah. Bojo kula PNS, guru SMP. 15 tahun, Pak. Sekarang istilahnya 55, saya 39 ini, Pak. Besok Juli saya baru 40. Orang kalau jajar itu nganggap tidak percaya. Kenapa? Senyum. Ini salah satu menyehatkan jiwa, terapi jiwa. Kebetulan saya itu
ustadznya rumah sakit CIH. Ternyata juga pembenaran dari segi medis. Wong sing guyu mesem, gumujen, niku menyehatkan badan, membuat energi yang positif, jiwa kita jadi tenang. Tapi yang nesu-nesu Pak, duka, niku ngedalakan tenaga luwih gedhe. Dadi ngapunten yen keripute akeh niku mesti ketok gawe nesu niku. Saestu. Karena nopo? Ngedalakan tenaga ingkang paling ageng, nggih. Dari memetik yang Ustazah sampaikan, lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka salah satunya saya belum bahas tentang puasa menjadi sarana pembersih jiwa. Tadi Pak, maka sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kalau dalam Al-Ahzab 21 tadi yang dibaca Al-Ahzab 21 sampai 20 sekian. Pada diri Rasulullah ada uswah Pak. Cuma jangan lupa ada qudwah. Ada uswah dan ada qudwah. Napa bedanya uswah dan qudwah? 5 juta Bu. Apa bedanya uswah dan qudwah? 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5 telat. Uswah itu apa Pak? Keteladanan yang disandarkan pada personalnya. Keteladanan yang disandarkan pada orangnya. Kalau qudwah, keteladanan atau aturan yang disandarkan pada ajarannya. Kalau nabinya itu berarti uswah, tuntunannya berarti apa Pak Bu? Qudwah. Maka dari uswatun hasanah berarti Nabi menjadi contoh selaku pribadinya. Kalau Quran hadis berarti apa? Qudwatun hasanah. Ada uswatun dolalah, ada qudwatun dolalah. Maka itulah salah satu kalau uswah itu orangnya. Misalnya saya teladani Ustaz Takmir tadi, beliau kok memberi saya teladan. Orangnya, takmirnya itu adalah uswah. Nasihat beliau apa Pak Bu? Qudwah. Nabinya itu uswah, ajarannya itu disebut qudwah. Maka yang pertama, uswah ada 3. Yang pertama surah, ya, hubungannya dengan sunnah Bu. Yang pertama surah, yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. Yang pertama Pak Bu tadi surah, yang kedua apa? Sirah, yang ketiga sarirah. Surah itu apa yang dikenakan Nabi Bu, yang dipakai Nabi. Nabi menyukai pakaian yang bersih, menyukai pakaian warna putih. Nabi menyukai pakaian yang terhindar dari najis hadas. Kita ngikuti, berarti dari surah. Lah saya gimana kan saya perempuan, saya ngikuti istri-istri Nabi. Ustaz ngantuk katanya Ustaz. Ngantuk kisahnya. Oh itu ketika belum pinter aja. Apa sih lo? Beli kau dari ini mantan masjid. Kayak kurang mantan sing sedo bar subuh mang ngeblak ngerti kok. Nah, begitu enten usah bawa dulu. Maka kalau yang dipakai Nabi itu apa Bu? Surah. Yang dipakai istri Nabi itu surah. Lah yang sirah Pak, perkataan perbuatan Nabi. Dari Nabi Muhammad bangun tidur sampai tidur dari Nabi Muhammad lahir sampai wafat itu sirah Pak. Biasanya disandingkan sirah nabawiyah. Contohnya pun dengan direspon apa Pak misalnya. Nabi Muhammad Ramadan ngeten iki sekedhik dahari. Warga mriki sekedhik berarti mboten derek sirah nih. Kanjeng Nabi sekedap sarine Pak Ramadan ngeten iki. Jenengan kali kula sekedap sari. Berarti mboten derek sirah nih. Kanjeng Nabi sekedhik dresulane Pak. Dresulane Nabi babakan akhirat. Kula kanjengan sekedhik dresul babakan apa Bu Pak? Dunia, berarti jauh dari sirah Pak. Sirah itu perkataan perbuatan Nabi dan Nabi Muhammad lain sampai wafat. Dan Nabi Muhammad lah bangun tidur sampai tidur kembali. Ini yang ketiga Pak, bahaya ini, sarirah. Kekhawatiran Nabi, kecemasan Nabi, kegelisahan Nabi. Ternyata salah satu yang membuat Nabi gelisah yang paling besar apa? Mengkhawatirkan umatnya, menggelisahkan umatnya. Sampai Nabi saja wafat mengatakan ummati. Nabi Muhammad sudah maksum. Sudah maksum belum Pak? Dosanya diampuni oleh Allah, sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad hanya bertemu Ramadan berapa kali Pak? 9 kali saja. Saya hidup sudah 39 tahun, berarti saya sudah bertemu Ramadan 39 kali. Padahal saya belum maksum. Saya belum ada jaminan masuk surga. Saya masih bertemu Ramadan 39 kali. Nabi Muhammad itu sudah maksum, dijamin masuk surga. Sampai wafatnya cuma bertemu Ramadan berapa Pak Bu? 9 kali. Karena Ramadan diberlakukan puasa Ramadan yaitu 2 Hijriah. Napa nek sing jenengan sing yuswane
ngantos 50, 60, 70. Berarti ngapunten Pak, kita isin betul kali Kanjeng Nabi Pak. Al-hayya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Nabi sampun maksum dijamin surga, kok ketemune Ramadan namung ping 9. Kula kok dereng dijamin maksum, dereng dijamin masuk surga, kok ketemu Ramadan ngantek ping puluhan tahun. Ini yang membuat kita sebenarnya khawatir Pak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai suamiku, jenengan sudah maksum, dijamin masuk surga, napa kok jenengan sholat ngantos sukune jenengan bengkak-bengkak? Apakah tidak boleh ya Humairah ya istriku? Sebagai bentuk kecintaan pada Allah, aku sholat sampai tidak terasa kakiku bengkak-bengkak. Kalau tahu kado mriki sampun maksum dereng, sampun dijamin mlebu surga dereng. Cobi mang mirsani sukune jenengan iku. Bengkak-bengkak mboten. Bengkak-bengkake sareng napa? Asam urat. Bengkak-bengkake sareng napa? Teng peken, teng sabit, teng pabrik. Kanjeng Nabi bengkak-bengkak kakinya karena kelamaan sholat Pak. Maka ini yang Nabi Muhammad sarirah, menggelisahkan Nabi. Bahkan salah satu kegelisahan Nabi yang membuat Nabi Muhammad menangis apa Pak? Surat Al-Li Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mohon maaf Pak. Yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Besok itu Nabi Muhammad khawatir banyak yang sudah tidak memikirkan penciptaan langit dan bumi, tidak memikirkan pergantian siang dan malam. Boten mikir sing ngecek Lombok niku sinten, sing dipikir rego Lombok piro larang. Boten menggalih sing nukulke pari niku sinten, sing dipikir rego bres awis larang Pak. Ini kegelisahan Nabi. Ternyata ayat itu yang membuat Nabi Muhammad nangis Pak, berbesmili. Ali Imran 190-191. Alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan besok itu banyak yang tidak mau mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Itu salah satu apa Pak? Yang membuat jiwa kita tidak tenang. Nggih. Lo yakin dijanjin namu setengah songo kirang segede nggih menawi pitakenan nggih. Tema hari ini Bapak Ibu yang sudah diberikan, mohon maaf luar biasa. Temanya adalah puasa menjadi sarana pembersih jiwa. Kira-kira kita sudah bersih jiwanya belum Pak Bu? Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis sayyatin. Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sulsilatis sayyatin. Jika datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan-setan mohon maaf, pagi ini banyak yang masih melakukan dosa enggak Pak? Hari ini banyak yang masih nipu-nipu enggak Pak? Kira-kira pagi ini masih banyak yang maksiat enggak Pak? Ibu, kira-kira pagi ini banyak ibu-ibu yang kesengrung gibah enggak Bu? Kira-kira apakah hadisnya itu dhaif? Saya tulisan hadis Pak, hadis itu saya temukan di Ahmad, Hakim, termasuk di Kutubus Sittah. Hadis itu sahih. Yang paling rendah apa? Hasan Pak, bukan dhaif. Yang dibelenggu, yang disulsilatis sayyatin, yang disufidatis sayyatin adalah setan yang berwujud makhluk. Setan yang berwujud makhluk memang dijeruji besi. Setan yang berwujudnya makhluk memang sedang dikerangkeng. Tapi sifat setannya Pak, sifat setan tabiat, perangai setannya masih tertinggal dalam hati manusia. Perangai setannya masih tertinggal dalam pikiran manusia. Perangai setannya masih tertinggal dalam badan manusia. Makanya Ramadan katanya kok tesih sing nglakoni dosa niku mboten setan ingkang wujud makhluk, tapi setan ingkang wujud menungso. Ada as-sayyitan atau dikatakan as-syaiton al-jin, ada as-syaiton al-insi. Setan yang berwujud jin, ada setan yang berwujud manusia. Maka salah satunya tidak akan bersih jiwa manusia walaupun dengan puasa ketika tidak mengusir sifat setan dalam pikiran kita, tidak mengusir sifat setan dalam hati kita. Tonggone tuku kipas angin anyar sumuk, tonggone ngeduke panjenu malah panas jobo jeru. Ibu-ibu tonggone tuku mas-masan gelang, kalau mas-masan anteng malah mlebet ICU.
Tonggone bangun omah tingkat malah stroke. Itu pas poso, Pak. Kira-kira mohon maaf, apakah setannya yang dijeruji itu dicoloknya, Pak? Enggak. Jadi mohon maaf, tadi saya subuh di Semanggi bahas apa? Analisis SWOT. S-nya strength, W-nya weakness, O-nya apa, Pak? Opportunity, T-nya threat. Analisis SWOT niku, S-nya itu kekuatan kita. Ini semakin besar, Pak, karena saya godok pun di lenggu di kerangkeng. Kekuatan kita besar ini. Untuk la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan makfirah, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan fadilah puasa, sholat yang mulai besar, Pak. Karena setannya di kerangkeng. Weaknessnya, Pak, kelemahan kita diturunkan. Hei setan, Ramadan aja godho tak kerangkeng. Berarti saya godho mboten wonten. Kok tesih tumindak maksiat? Berarti ndak ini sifat-sifat setannya tesih keri. Tesih kenton. Berarti napa, Pak? Strength kuat, weakness-e sudo, lemah. Opportunity, Pak. Peluang kita sangat besar. Karena saya biasanya godho saat bengi Ramadan iku dijarno. Saat ini pas Ramadan di kerangkeng. Opportunity kita besar, Pak. Terakhir T-nya treat, ancaman. Ancaman kita juga kecil. Maka strength-nya kuat, opportunity-nya besar ketika apa? Kita melemahkan weakness dan menghindari ancaman. Kebetulan Allah sudah mengkerangkeng setan, ancamannya tidak ada, weakness-nya kecil, yang besar apa Pak Bu tadi? Strength, kekuatan dan opportunity. Maka salah satunya, mohon maaf, puasa ini akan bisa menjadi sarana pembersih jiwa ketika apa Pak? Kita meningkatkan kekuatan kita, memanfaatkan opportunity, melemahkan atau meweaknesskan sesuatu yang menghambat dan menghindari ancaman, Pak. Treat. Analisis soal nama Bu, nama Bu? Soal. Kadang ini gunakan hanya untuk institusi, lembaga, enggak Pak. Saya dosen juga ngajar manajemen. Ini bisa digunakan untuk analisis diri. SWOT itu bukan hanya untuk SWOT lembaga, kampus, perusahaan, tapi juga menganalisis diri. Strength-nya kekuatan, W-nya weakness, O-nya opportunity, T-nya threat, ancaman, Pak. Maka salah satunya, mohon maaf, yang pertama tadi bagaimana kita mengusir tabiat-tabiat setan yang nanti puasa, saum atau siam menahan. Bisa menahan dengan sebenar-benarnya menahan. Karena kebanyakan kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Betapa banyak orang berpuasa cuma mendapatkan rasa lapar dan haus, jiwanya masih kotor, jiwanya masih penuh kedengkian, jiwanya masih dikatakan nafsu itu ada 3. Yang pertama mutmainnah, ini jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang ilahiyah. Tadi alasannya surat Al-Fajr ya 27 sampai 30 nih. Al-Quran berapa juz Pak? Bu? 30 juz berapa surat? 114 surat berapa ayat? 6.236 ayat. Berapa kata? 77.845 kata. Berapa kalimat? 74.437 kalimat. Berapa huruf? 325.346 huruf. Yang bisa ngulang Pak, tak kasih 50 juta Pak. Bu, bisa Bu? Bisa ngulang? 30 juz 114 surat 6.236 ayat 77.845 kata 74.437 kalimat 325.346 huruf. Yang bisa ngulang 50 juta Pak. Kita ambilkan ATM langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Al-Quran wonten 300 juz 1 sekawan welas surat 6.236 ayat 77.845 kata 74.437 kalimat 300.345 huruf Pak. Ayat salah satu di antara yang banyak surat itu Al-Fajr yang hubungannya dengan jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah Pak. Maka salahnya mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu ada dimensi ketuhanan Pak. Khurima alan nar, diharamkan manusia dari api neraka. Yang pertama apa Pak? Kulu hayyin, adalah orang yang tenang. Hayyin sama mutmainnah itu dekat sekali, akrab Pak, kayak konco kental nih.
diharamkan manusia dari api neraka. Yang pertama kul hayyin, walaupun berikutnya nanti layyin, lemah lembut, sahlin, memudahkan urusan orang lain, dan koribin. Layyin itu lemah lembut Pak, tapi yang pertama hayyin, orang yang tenang, mutmainnah. Maka puasa itu akan menjadi sarana penghapus dosa ketika apa Pak? Salah satunya puasa ini menghapuskan dosa. Orang yang jiwanya itu kotor, jiwanya itu sakit ketika banyak dosa. Dan puasa itu menggugurkan dosa. Sampai Imam Jauzi Hafidhullah mengatakan, Al-Imam Jauzi Hafidhullah itu mengatakan Nabi Yusuf itu putra dari Yakub bin Ishak Pak. Saudaranya Nabi Yusuf itu 11, satu ibu ya Pak. Itu banyak yang menzalimi Nabi Yusuf. Yang ingkar pada Allah itu 11 Pak. Yang tidak taat sama Allah itu 11 orang. Nabi Yusuf menadahkan tangannya, ya Allah, ampunilah dosa ke-11 adik dan kakak saya. Ternyata Imam Jauzi mengatakan Nabi Yusuf seperti Ramadan. Ramadan itu ngresiki dosa minimal Selasa sih Pak. Musa Roro Juju, Muharram Safar lakoni dosa. Roro, Rabiul Awal Rabiul Akhir lakoni dosa. Juju, Jumadil Awal Jumadil Akhir lakoni dosa. Rosya Dudu, Rosya Rajab Saban lakoni dosa. Diresiki kanthi Ramadan. Bibar Ramadan sing lakoni dosa Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nabi Yusuf memikul beban untuk memohonkan ampun, membuat saudara ke-11-nya itu bertobat kepada Allah. Ramadan memikul beban apa Pak? Menanggung dosa minimal 11 bulan. Bahkan dalam hadis yang sangat familiar dibaca oleh seorang yang butuh, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dan bisa sampai 1 tahun Pak. Lah ya jenengan nate mireng Nabi Yusuf ganteng, nate mireng mboten Pak Bu? Nate mireng Nabi Yusuf niku ahli tafsir mimpi. Nate mireng Nabi Yusuf itu sangat taat kepada Allah, sudah dizolimi, sudah mau dibunuh oleh kakak dan adiknya, masih menadahkan tangan mohonkan ampun ke saudaranya. Lah ini Pak Ramadan ya sami memikul dosa minimal 11 bulan. Maka dengan puasa menjadi sarana pembersih dosa atau pembersih jiwa. Karena apa? Dosa itu yang membuat jiwa kita kotor, jiwa kita sakit, jiwa kita mati Pak. Kalau jiwa mati dihidupkan dengan Ramadan. Kalau jiwa kita sakit disembuhkan dengan Ramadan. Kalau jiwa kita kotor dibersihkan dengan Ramadan. Kalau nanti mohon maaf gue takut Bapak nanti kepanggil Nabi Yusuf dereng. Nanti mireng Nabi Yusuf ganteng Pak. Nanti mireng Nabi Yusuf niku ahli tafsir mimpi Pak. Nanti mireng Nabi Yusuf taat sama Allah Pak. Tapi dereng kepanggil apa sama kepanggil? Dereng. Engineer kepanggil Pak. Kalau kali Nabi Yusuf kembar Pak. Ibu percaya mboten Bu? Ketoke kok mah itu lho. Kula kali Nabi Yusuf ganteng putih Bu kali Nabi Yusuf Bu. Waduh sakniki atus aman iki sakniki. Jajake sate Bapak. Kula kali Nabi Yusuf ganteng putih Bu. Lalu Nabi Yusuf berarti kayak sate. Ganteng jenengan tak berarti fitnah gitu. Apa Bu? Ternyata Imam Nabi Yusuf itu dikatakan seperti Ramadan. Maka salah satunya jiwa yang kotor, jiwa yang sakit, jiwa yang mati karena apa? Maksiat Pak. Naiknya iman manusia karena amal soleh, turunnya iman manusia karena maksiat. Dan kemaksiatan itu dihapus dengan Ramadan. Maka Ramadan ini memikul dosa loh Pak. Sinten sakit cerita dosa setahun Pak, 50 juta. Siapa yang bisa menceritakan dosa selama 1 tahun 50 juta? Siapa yang bisa menceritakan dosa 1 minggu Pak, tak kasih 5 juta Pak? Ibu mang ceritakan dosa semenit Bu, 500.000 Bu. Kok kesupen tuh Pak, ngelek Ustaz mau kan malu dosa deh. Kita pun kesupen Pak dosa nih panjenengan kali pun lari. Wes saiki putusan ngeling-eling dosa saiki mang sibuke carane ngresiki dosa Pak, karena dosanya pun lali. Kula dosa setahun yo lali Pak. Dosa sing sengaja napa mboten, dosa sing ngapunten ahli napa gede. Tapi saat ini kok ternyata carane Gusti Allah dengan puasa ini yang 1 tahun sekali datangnya Pak. Dereng karuan jeng-jeng tesih kepanggih Ramadan tesih dugi kula kali jenengan tesih gesang wonten alam donya. Tamu datangnya setahun sekali. Belum ada jaminan besok tamu itu datang kita masih hidup. Tamu nyah nyoh.
Ibu garwane jenengan nyah mboten? Leres mboten, Mas? Mula ditambahane mesti ngoten, wah garwa kuwi karo tangga-tanggane nyah-nyoh, karo bojone lah nyah-nyoh. Ramadan mboten, Ramadan kalih sinten mawon nyah-nyoh iki. Maka salah satunya apa? Karena jiwa kita kotor sakit, maka dikasih dispensasi, dikasih kesempatan opportunity oleh Allah, cara bersihkanlah jiwamu, bersihkan hatimu. Puasa itu ranahnya fikih, Pak. Kebetulan saya juga ngajar fikih. Dikatakan al-maqasidus syariah. Tujuan hukum Islam itu ada 5. Dikenal dengan al-kulliyatul khams. Tujuan hukum Islam ada berapa, Pak? 5. Yang pertama hifdzul din, menjaga agama. Yang kedua hifdzul mal, menjaga harta. Yang ketiga apa? Hifdzul an-nafs, Pak, menjaga jiwa. Yang keempat hifdzul an-nasl, menjaga keturunan. Yang kelima adalah hifdzul al-aql, menjaga akal, Pak. Di antara tujuan hukum Islam itu ada 5. Salah satunya hubungan dengan tema apa, Pak? Menjaga jiwa. Maka kalau dengan puasa harusnya jiwanya terjaga. Maka dikasih untuk bisa menjaga jiwa dengan puasa, Pak. Kalau manusia kok memeluk Islam sejak kecil, kok tidak terjaga jiwanya, tidak terjaga hartanya dari harta yang haram, tidak terjaga keturunannya, tidak terjaga akan akalnya, tidak terjaga akan agamanya, itu bukan salah syariatnya, tapi salah orangnya. Maka kalau tujuan hukum Islam itu, Profesor Mudofir, Pak, itu guru besarnya UIN, nambah namanya hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Akhirnya nulis buku tentang konservasi lingkungan. Itu cara tambahan dari Profesor aja, yaitu hifdzul bi'ah, Pak. Nah, mungkin kita bisa menjaga jiwa, anak, keturunan, harta ketika banyak wabah penyakit. Cuma kalau dari maqasidus syariah, tidak jadi perdebatan, ada 5 tadi, Pak. Menjaga harta, jiwa, agama, keturunan, sampai akal. Ternyata di antara tema hari ini apa, Pak? Bahwa puasa menjadi sarana pembersih jiwa. Kenapa bersih jiwa, Pak? Karena puasa menahan dari kemaksiatan, dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari sesuatu yang sifatnya kesenangan dunia. Apa bedanya senang sama bahagia, Pak? Kalau senang itu dikatakan apa? Senang itu urusan yang sifatnya dikatakan apa? Urusan-urusan duniawi. Kalau bahagia urusan-urusan ukhrawi. Maka dikatakan ad-dunya mataun, di situ ada mataul atau mataud dunya, atau dikatakan ma'atud dunya, itu adalah kesenangan, itu adalah berkenaan dengan sifatnya adalah mataud dunya yang sementara. Sedangkan bahagia itu ada di dalam diri, Pak. Kalau bahagia itu dikatakan al-hayatan, thayyiban. Jadi kalau misalnya mataud dunya itu berkenaan dengan kesenangan dunia, itu nanti hubungannya dengan kesenangan yang sifatnya sesuatu yang nampak luar. HP, mobil mewah, ATM isinya banyak, rumahnya megah, itu hubungannya dengan kesenangan. Itu sesuatu yang luar, mataud dunya, sifatnya sementara, Pak. Tapi kalau yang sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang ada di dalam diri kita, urusan ukhrawi, ilahiyah, zikir dan sebagainya itu. Dengan akan apa? Hayatan thayyiban. Hidupnya pasti baik, hidupnya pasti bersih, jiwanya pasti terjaga. Maka salah satu yang buat itu, yang membuat tema hari ini, Pak, kita maksimalkan puasa ini menjadi puasa untuk tarbiyah, tarbiyatul jasadiyah, tarbiyatul rohaniyah, pendidikan jasadiyah. Ini mohon maaf, Pak, kita boleh makan loh pagi hari ini makanan-makanan yang rohaniyah, yang nggak boleh makanan jasmaniyah. Pengajian ini termasuk konsumsi rohaniyah, Pak, mohon maaf. Tadi baca Al-Quran tadi, Al-Azab 21 sampai sekian, itu adalah konsumsi rohaniyah. Kultumnya usahanya tadi adalah rohaniyah, konsumsi, Pak. Sesuatu yang boleh dimakan ketika puasa yaitu konsumsi rohani, bukan konsumsi jasmani, Pak. Ufatil jannah bil makari wa ufatina bisahwati. Jalannya masuk neraka itu memang sesuatu yang menyenangkan. Jalannya masuk surga sesuatu yang memberatkan bagi orang-orang yang berat. Sebenarnya kalau jiwanya itu tenang, itu akan membuat dirinya itu tenang, Pak. Maka jangan sampai jiwa yang tenang tadi terkotori dengan satu nafsu yang agak menyimpang, yaitu nafsu yang lawamah, nafsu yang membuat dorongan manusia untuk bisa bermaksiat atau beramal soleh, tapi lebih condong membuat manusia itu maksiat. Nafsu yang bukan mutmainah yaitu lawamah,
nafsu yang membuat manusia itu dikuasai nafsunya. Bahkan mufassirin, muhadisin mengatakan seperti raja ditaklukkan rakyatnya, Pak. Seperti manusia ditaklukkan nafsunya. Yang idealnya manusia harus menguasai nafsu, bukan nafsu yang menguasai manusia. Maka kalau tadi puasa menjadi sarana, menjadi pembersih jiwa ketika manusia mampu menguasai nafsunya, mujahadah li nafsihi, bersungguh-sungguh dalam mengangkat nafsunya. Jangan sampai kita dikuasai nafsu, Pak. Saya itu biro jodoh, sudah hampir jodohkan 766 pasang. Yang saya jodohkan, Pak, orientasinya apa? Kebanyakan, Pak, mesti lihat karena nafsu. Ustadz fotonya cantik enggak? Ustadz hidungnya mancung atau pesek? Tidak banyak yang melihat agamanya gimana, Ustadz. Saya itu alhamdulillah sudah hampir jodohkan 766 pasang, Pak. Gratis, Pak, tidak berbayar. Cuma saya ubah, saya kadang jengkel apa? Mohon maaf, Mas, ini ada akhwat. Mohon maaf, mana fotonya, Ustadz? Tidak tanya agamanya gimana, harta tidak tanya gimana. Mohon maaf, dia soleh kan? Tidak, masih lihat fotonya, Pak. Kalau udah lihat fotonya tidak cocok, tidak. Orientasinya udah nafsu duluan. Padahal tankihul almar'atu li arba'in, nikahilah perempuan karena 4 hal. 5 liha, boleh Pak karena hartanya, li jamaliha karena cantiknya boleh, li hasabiha karena keturunan atau nasabnya boleh, tapi yang jangan lupa li diniha, nikahilah karena agamanya, Pak. Jangan ngertos, Pak, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, Imam Syafi'i 12 tahun menjadi hakim, Imam Syafi'i dengan kitab Al-Ummiyah dipakai seluruh dunia. Kenapa bisa mempunyai anak yang sesolehah yang luar biasa Imam Syafi'i, Pak? Nama bapaknya itu Syekh Idris. Syekh Idris itu